9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Semua bersukacita karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, amin. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar selain Dia mampu mengalahkan maut. Karena itu mari hari ini kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita untuk menyembah Allah kita yang kudus. Mari ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang menyembah Dia, mengagumi Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kuasa maut dikalahkannya. Hidup kita dipulihkannya. Kita bisa bebas datang menyembah Dia. Kita bisa bebas mengagumi Dia. Eluk-elukkanlah Raja di atas segala raja. Tinggikanlah Dia, Allah yang sudah menang atas maut. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan saat ini. Bawa segala penyembahan kita di hadapan Tuhan. Murahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Mari kita bagi diri bersama, katakan penebus. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan. Selamanya menulis keselamatan. Bangkitkan bukan maut, Yesus atas maut. Dia rela menerima kita apa adanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Rela menerima aku apa adanya. Membuatku berharga. Ku serahkan hidupku, segala yang ku percaya, dan ku berserah. Penebus, Dia sungguh perkasa. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan. Selamanya tulis keselamatan. Bangkitkan bukan maut, Yesus atas penebus. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan. Selamanya nulis keselamatan. Bangkitkan bukan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, ku saksikan pada dunia. Nyatakan kalau Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia. Nyatakan kalau Tuhan atas segalanya. Penebus, Dia
Dia sungguh perkasa. Tuhan, Kau sanggup selamatkan kami Tuhan. Kau sanggup ubahkan hidup kami, yes. Terima kasih. Semuanya menulis Kau selamatkan, bangkitkan maut. Yesus, sekali lagi katakan penebus, penebus. Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Semuanya menulis Kau selamatkan, bangkitkan maut. Yes Tuhan, haleluya. Ku saksikan pada dunia, nyatakan kalau Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan kalau Tuhan atas segalanya. Haleluya Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu, karena Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih betapa kami bersyukur padamu. Bersyukurlah kepada Tuhan buat kasih setianya di dalam hidup, buat kesetiaannya. Bersyukurlah kepadanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas karya-Mu. Terima kasih atas karya penebusan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menyembah Engkau. Terima kasih buat kematian-Mu, sehingga kami boleh dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sungguh Engkau Tuhan dan Kau nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jesus. Penebus, Dia sungguh perkasa. Kau sanggup selamatkan aku. Kau sanggup selamatkan kami. Dia sanggup selamatkan. Selamanya
kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur menyembah Engkau. Mari segala yang bernapas, segala sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Raja kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Aku bangkitkan, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, perkasa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Yesus Kau ditinggikan di tempat ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di. Kau yang berjaya Tuhan. Yes, seluruh surga, seluruh semesta sujud menyembah-Mu. Yes, haleluya. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, perkasa Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, segala pujian hanya bagi Kau Tuhan. Haleluya, Dia sudah bangkit, amin. Dia hidup selamanya, amin. Haleluya Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, Kebangkitan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yes, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu. Amin. Silakan duduk saudaraku. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak image akan memberikan kesaksian lewat talenta dan potensi mereka. Mari kita saksikan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat anak-anak kita semua yang punya talenta dan potensi yang luar biasa dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudaraku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Selain menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya bagi Dia,
Selain mempersembahkan hidup kita, semuanya hanya untuk Dia. Sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan. Relakan hidup kita untuk dibentuk Tuhan. Seturut, segambar, dan serupa Allah. Hanya dengan itu kita dapat membalas kebaikannya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala
kasih buat kasih setiamu. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, terima kasih Tuhan buat kebangkitanmu. Terima kasih Bapa, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Kuasai ruangan ini. Kami minta pimpinan Roh Kudus yang mengajari kami. Terima kasih, urapi anak-anak sekolah minggu juga, urapi guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur kalau kita bisa merayakan Paskah pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang bisa melihat, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan,
yang bisa mendengar setiap seru doa kita. Dan dia Tuhan yang bijaksana, yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah dengan apapun yang sedang terjadi. Karena kita bukan menyembah batu, kita bukan menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tapi kita menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ke bumi untuk menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan. Tetapi dia tidak sampai di situ saudara, dia bangkit saudara. Kebangkitannya dari kematian itu membuktikan bahwa dia Tuhan. My Redeemer lives. Penebus kita itu hidup saudara. Penebus kita hidup. Dia bukan yang mati. Dia bukan yang tidak kita ketahui. Dia bukan Tuhan yang tidak kita bisa mengerti. Tetapi dia pernah menyatakan dirinya di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah penebusku hidup. Berapa banyak kita menyadari bahwa kita punya penebus itu hidup saudara. Berapa banyak kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup saudara. Kalau kita sadar bahwa penebus kita itu hidup saudara, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu takut. Kita datang kepada Sang Penebus itu. Dia yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang berkuasa, dia yang bisa melakukan apa saja. Tidak ada hal yang mustahil bagi dia. Kalau maut saja dia sudah kalahkan. Saya percaya tidak ada satupun pergumulan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi yang tidak bisa dikalahkan oleh dia. Mungkin saudara berkata, kalau dia hidup, kenapa saya tidak disembuhkan? Kalau dia hidup, kenapa saya tidak ditolong? Kalau dia hidup, kenapa dia tidak mendengar doaku? Bukan dia tidak mendengar doa kita. Bukan dia tidak sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Bukan dia tidak sanggup menolong kita. Seringkali keraguan kita lah yang membuat kita gak bisa mengalami mujizat Tuhan. Seringkali ketidakpercayaan kita lah yang membuat kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Atau mungkin kita sudah percaya, kita tidak ragu, kita sudah serahkan hidup kepada Tuhan. Mungkin ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada hal yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mau Tuhan potong dalam hidup kita. Karena dia hidup saudara, dia punya perasaan. Karena dia hidup, dia punya kehendak. Karena dia hidup, dia punya rencana. Oleh karena itu, sejauh mana kita berusaha untuk memahami kehendaknya, memahami rencananya, memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dia bukan benda mati yang tidak punya tujuan, yang tidak punya perasaan. Tetapi dia punya perasaan sejauh mana kita menempatkan dia sebagai pribadi yang hidup. Seringkali saya temukan orang Kristen menempatkan Tuhan itu sebagai sosok yang tidak terjangkau. Memang dia maha besar, tapi dia juga hadir, menyatakan diri yang bisa kita jangkau. Dia hanya sejauh doa. Ketika kita datang sama dia akan datang sebagai pribadi yang punya perasaan, yang bisa mengerti perasaan kita. Karena itu, mari kita datang sama dia. Salah satu hal yang menjadi beban saya sebagai hamba Tuhan adalah mendobrak spirit agamawi. Spirit agamawi itu tidak menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang hidup. Kita beragama tapi kita tidak bertuhan saudara. Tapi saya punya kerinduan, kita datang kepada Tuhan, kepada pribadi yang hidup, yang bisa kita ajak berbicara, yang bisa kita ajak diskusi, yang bisa kita ajak berjalan bersama dengan kita. Sehingga Tuhan itu nyata lewat kehidupan kita saudara. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan saudara. Saya mengajak kita membaca Alkitab dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5-6. Ini kisah di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian saudara. Saat itu Maria Magdalena datang ke kubur, ingin ziarah. Ternyata ketika mereka sampai ke dalam di kubur itu, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka takut, mereka pikir siapa yang mencuri mayatnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Akan tetapi
Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan pertama yang disampaikan malaikat kepada perempuan itu ketika mereka datang kepada kubur Yesus, pesan pertama yang Tuhan sampaikan setelah dia bangkit, jangan takut. Pesan pertama yang Tuhan sampaikan kepada umat manusia setelah dia bangkit adalah jangan takut. Kenapa saudara? Mungkin kita berpikir hal takut itu biasa manusiawi. Kalau saudara baca saudara di kitab Wahyu nanti, kelompok orang-orang yang masuk dalam neraka saudara. Kelompok orang pertama yang masuk ke dalam neraka itu bukan penjina, bukan pembunuh. Memang penjina akan masuk, pembunuh akan masuk ke neraka. Tetapi kelompok pertama yang masuk ke neraka adalah para penakut. Kenapa penakut masuk neraka? Ketika kita dikuasai ketakutan, itu menunjukkan dua hal. Pertama, kita tidak percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuhan bangkit saudara, pesan pertama yang disampaikan adalah jangan kamu takut. Hari-hari ini saudara mungkin hidup dalam ketakutan. Ada banyak pergumulan-pergumulan kita yang tidak bisa kita selesaikan. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi hidup kita. Tapi ada berita sukacita di Paskah pagi hari ini. Tuhan katakan kepada kita, jangan takut. Kenapa kita gak perlu takut? Karena Tuhan kita itu hidup saudara. Karena dia bersama dengan kita, nanti kita akan pelajari. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Wow, ini berita sukacita saudara. Saat itu mungkin iblis berkata dia menang. Karena juru selamat disalibkan mati. Tetapi dia sadar, dia salah saudara. Bahwa justru kematian Kristus itu merupakan kemenangan. Karena kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan saudara. Amin. Dengan kematiannya di atas kayu salib, iblis dikalahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan harapan baru bagi seluruh umat manusia. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan harapan baru. Dosa telah membuat manusia kehilangan pengharapan. Dosa telah membuat manusia hidup dalam kesia-siaan. Dosa telah membuat manusia hanya untuk berjalan menuju kebinasaan kekal. Tetapi syukur kepada Bapa di sorga, dia utus anaknya yang tunggal. Tuhan pencipta langit dan bumi yang adalah firman menjadi daging, menjadi manusia. Ketika dia hidup di dunia, dia sampaikan berita tentang kerajaan Allah. Dan dia harus disalibkan. Kenapa dia harus disalibkan? Karena dia harus menjadi tumbal perdamaian. Memperdamaikan kita dengan Bapa. Karena murka Bapa itu harus dilimpahkan kepada dia. Supaya manusia tidak lagi dihukum. Yesus harus mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Kutuk sudah selesai. Dosa sudah selesai di atas kayu salib. Dan dia dikuburkan. Karena dia manusia, dia harus mati. Tapi jangan lupa, dia bukan cuma sekedar manusia. Dia memang 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Tubuh kemanusiaannya harus mati. Dibangkitkanlah tubuh ilahinya. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan saudara. Dan dia membuka jalan bagi kita untuk kehidupan kekal.
Sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak lagi kehidupan yang sia-sia. Sehingga semua yang kita lakukan di dunia ini punya nilai kekekalan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kalau Yesus tidak dikuburkan dan tidak bangkit, apapun yang saudara lakukan, semua perbuatan baik kita, semua amal kita, semua ibadah kita, Alkitab katakan itu enggak ada nilainya di hadapan Bapa. Itu seperti kain kotor, menjijikkan di hadapan Bapa. Tetapi karena pengorbanan Kristus, dosa kita diampuni, terbuka pintu bagi kita untuk berdamai dengan Bapa. Sehingga semua hal yang kita lakukan di dunia ini, asal kita lakukan untuk memuliakan Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan, semua mempunyai nilai kekekalan. Wow, kalau saudara melakukan sesuatu tapi nggak ada gunanya, apa yang saudara lakukan nggak ada faedahnya, maka kita akan malas mengerjakannya, betul? Tetapi kalau kita kerjakan sesuatu tetapi ada faedahnya untuk jangka panjang, maka kita akan semangat untuk melakukannya. Saya mau kasih tahu, kematian Kristus di atas kayu salib itu membuat semua yang kita lakukan itu bernilai kekal di hadapan Tuhan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, semua umat manusia tanpa terkecuali dilempar ke neraka, saudara. Dilempar. Tetapi dengan Yesus mati di atas kayu salib, semua perbuatan kita ada hitungannya. Nanti kita akan pelajari. Jadi kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan harapan baru bagi seluruh umat manusia. Karena tanpa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka iman kita menjadi sia-sia. Pelayanan kita sia-sia. Perbuatan baik kita sia-sia. Dan Yesus tidak berbeda dengan para nabi dan tokoh-tokoh agama lain. Ini yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Ini yang membedakan Yesus dengan semua orang yang ada di dunia. Semua orang yang ada di dunia, baik itu nabi, baik itu rasul, siapapun, mereka mati dan mati untuk selamanya. Tetapi Yesus, dia mati, tapi dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Wow. Memang di Alkitab pernah ada orang yang mati bangkit. Siapa saudara? Lazarus. Tetapi dia mati lagi, saudara. Tapi Yesus, dia tidak pernah mati lagi. Ini yang menjadi pengharapan bagi kita, saudara. Dia hidup. Dia hidup. Kalau dia hidup, dia mendengar setiap seru doa kita, saudara. Kalau dia hidup, dia bisa merasakan perasaan kita. Kalau dia hidup, dia bisa mengerti ketakutan demi ketakutan kita. Kalau dia hidup, dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita datang sama dia sebagai pribadi yang hidup? Dia bukan cuma sekedar ilusi, bukan. Kita bukan menyembah Tuhan ilusi. Kita menyembah pribadi. Ini yang membuat saya bersuka cita dalam mengikut Tuhan. Setiap saya takut, saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Bapak, aku takut. Aku takut. Aku gak tahu apa yang harus saya lakukan. Dia datang memeluk, memberikan damai sejahtera. Ketika aku gak tahu apa yang harus saya lakukan, Tuhan, aku gak ngerti aku harus buat apa. Apa yang harus saya putuskan? Dengan lembut dia berbicara dalam hati, saudara. Dia ingatkan firman-Nya. Itu yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Mungkin hari-hari ini banyak dari antara kita sudah mulai hidup dalam ketakutan. Engkau hidup dalam kesepian. Gak ada orang yang mengerti engkau. Tapi dia pribadi yang hidup, yang penuh kasih. Ketika saya merasa sendiri, saya bilang, Tuhan, aku kesepian. Dia dengan lembut menghibur, saudara. Menghibur. Mari rasakan itu. Dia tidak sama dengan manusia. Dia tidak sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tidak. Satu Korintus 15 ayat 17 dan 20 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, kita tetap selamanya jadi orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa. Tetapi
Karena Yesus bangkit. Darahnya itu menyucikan dosa kita. Kita lagi bukan orang yang berdosa di hadapan Bapa. Mungkin kita masih punya banyak kelemahan, betul. Tapi ketika engkau datang sama Bapa dan berkata, Bapa ampuni dosaku. Saat itu juga Bapa mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Mungkin ada di antara kita merasa selama ini gak layak di hadapan Tuhan. Engkau merasa orang yang paling berdosa. Engkau merasa bahwa tidak mungkin dosaku bisa diampuni. Tetapi Alkitab katakan gini saudara. Karena Yesus mati untuk dosa kita dan Dia bangkit. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Tidak ada hal yang lebih membuat kita bersuka cita ketika kita tahu dosa kita diampuni saudara. Karena dosa itulah yang menghalangi kita menerima berkat dari Bapa. Dosa itulah yang membuat kita gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Tetapi ketika Yesus sudah mati dan mengampuni dosa kita dapat berkata, ya Abah, ya Bapa. Kita datang sebagai anak. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah, dikatakan sini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia pribadi yang sulung, yang bangkit dari kematian, yang menuju kepada Bapa. Dia membuka jalan bagi kita menuju Bapa. Dosa telah memutuskan hubungan kita dengan Bapa. Tetapi Yesus menyatukan hubungan kita kembali dengan Bapa. Ada beberapa harapan di balik peristiwa kebangkitan Kristus. Pesan penting di hari Paskah ini. Ada pengharapan baru bagi kita saudara. Mari di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kekacauan yang terjadi di dunia ini saudara. Ada sebuah pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang harus kita pegang. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang kita membuat percaya diri menatap hari esok saudara. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Matius 28 tadi dikatakan, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, Dia sudah berkata gini saudara, bahwa anak manusia akan dibunuh, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Janji kebangkitan itu Dia sudah nyatakan jauh-jauh hari saudara. Yesus bisa buktikan setiap firman yang Dia sampaikan itu menjadi kenyataan. Markus pasal 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Lihat, luar biasa saudara. Sebelum Dia ditangkap, sebelum Dia dibunuh, Dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Dirinya sendiri saudara. Dia akan ditangkap, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan saudara. Tetapi hari ini firman yang sudah Dia sampaikan sebelumnya kita rayakan, yaitu kebangkitannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus 9 ayat 31 dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya
Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Wow, ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu harus mati, disalib, dan bangkit, saudara. Bahkan kalau saudara nanti baca di Kejadian 3, begitu pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa di sorga sudah membuat sebuah nubuatan. Dia katakan, terkutuklah engkau, dia katakan kepada ular, saudara. Keturunanmu akan apa? Memanggut tumit dari keturunan wanita ini. Dan keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Apa maksudnya itu, saudara? Itu nubuatan bagaimana Yesus di atas kayu salib meremukkan kepala dari si ular itu, saudara. Meremukkan kuasa maut, meremukkan kuasa iblis, saudara. Tetapi iblis harus meremukkan tumitnya, yaitu harus disalibkan Yesus, saudara. Ribuan tahun sebelum penyaliban Yesus, Tuhan sudah sampaikan firman-Nya bahwa Yesus harus lalui semuanya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, saudara, itu kebohongan. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus itu harus disalibkan untuk menanggung dosa kita. Dan dia bangkit, saudara. Jika janji kebangkitan Tuhan Yesus bisa digenapi. Perhatikan, kalau janji kebangkitan Yesus bisa digenapi, maka janji pemeliharaan, janji kesembuhan, janji damai sejahtera, janji perlindungan, janji penyertaan, dan janji-janji yang lain Tuhan pasti genapi. Amin. Tidak ada satupun di dunia ini yang pernah bisa berjanji bahwa saya akan bangkit kembali dan dia bisa genapi. Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa lakukan. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa maut. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan kuasa maut. Kalau janji tentang kebangkitan dia bisa genapi. Saya percaya ketika dia berjanji bahwa dia akan memelihara hidup kita. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan taat, dia akan pelihara hidup kita. Kalau dia berjanji, oleh bilur-bilurmu kita sudah disembuhkan, maka janji kesembuhan itu menjadi milik kita. Saya banyak temukan orang-orang sakit, ketika didoakan, mereka sembuh. Saat dokter angkat tangan, tapi mereka mau datang kepada Tuhan dan berkata, aku percaya sama janji kesembuhan Tuhan. Mereka sembuh, saudara. Janji damai sejahtera, saudara. Hari-hari ini orang hidup dalam ketakutan. Tetapi kalau kita mau datang sungguh-sungguh, Tuhan katakan gini, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Tidak sama, saudara. Damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh keuangan kita, tidak ditentukan oleh kondisi kita, tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang sejati, saudara. Yang keluar dari dalam, saudara. Banyak hari-hari ini orang kehilangan damai sejahtera. Yang membuat orang stres, yang membuat orang depresi, yang membuat orang ketakutan, saudara. Kita hari-hari ini butuh damai sejahtera Tuhan. Ketika kita memiliki damai sejahtera Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita, saudara, apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Janji perlindungan. Hari-hari ini, saudara, di masa pandemi kita lihat bagaimana, saudara, orang-orang hebat aja bisa kena, saudara. Tapi kita minta perlindungan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan. Saudara, yang kedua janji, pesan dari Paskah yang bisa kita ambil, saudara. Pengharapan di dalam Paskah, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia Tuhan dan dia tidak berdosa. Semua orang telah berdosa, saudara. Semua orang telah berdosa. Manusia berdosa sejak dalam kandungan, Alkitab katakan. Upah dosa adalah maut. Terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Kebinasaan kekal. Semua orang yang berdosa setelah mati tidak ada yang bangkit, saudara. Dan hidup untuk selamanya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut dan hidup untuk selamanya. Kenapa? Karena dia tidak berdosa.
Dosa telah membuat kita dalam kutuk kematian, saudara. Dosa itu yang membelenggu kita sehingga kita mati, mengalami maut. Tetapi karena Yesus tidak berdosa, maut dia bisa kalahkan. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan kematian. Manusia tidak mampu mengalahkan kematian. Karena manusia hidup dalam dosa, hidup di dalam kutuk dosa, hidup di dalam kutuk maut, saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang tidak berdosa. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua orang percaya kepada Yesus dibenarkan dari dosanya. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, saudara. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa membenarkan kita di hadapan Bapa. Gak ada. Ketika Bapa melihat kita, mereka tidak lihat perbuatan kita. Mereka lihat apakah ada Yesus di dalam hidup kita. Karena tidak ada satupun pribadi di dunia yang berkenan kepada Bapa. Alkitab katakan hanya Yesuslah, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya orang-orang yang di dalam Kristus Yesuslah yang berkenan kepada Bapa. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan dari dosa-dosanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaan kita gak bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kepintaran kita gak bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan pelayanan kita tidak bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Gak bisa. Yang membuat kita berkenan kepada Tuhan ketika kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima pengampunannya. Kita terima karya salibnya dalam hidup kita. Dan ada materai darah Yesus di dalam diri kita. Dan Bapa tidak lagi melihat hidup kita. Bapa melihat Yesus. Makanya sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, saudara, kalau kita tidak menghormati Yesus, kita tidak di dalam Kristus, hidup kita ini sebenarnya Alkitab katakan seperti hewan yang harus dibinasakan. Karena itu kita gak perlu sombong, saudara. Kalau kita bisa segalanya, kalau kita punya segalanya, itu semua hanya berharga ketika kita di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, ingat percaya di sini pisteo, ya, bukan percaya nalar, bukan. Percaya di sini adalah pisteo. Mempercayakan hidup kita kepada objek yang dipercaya. Artinya apa? Dia yang memerintah dalam hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita. Ketika kita izinkan dia memerintah hidup kita, dia memimpin hidup kita, maka Bapa akan berkenan kepada kita, saudara. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menarik, saudara. Mari kita melihat hidup kita bukan lagi sebagai orang yang berdosa. Mari kita melihat hidup kita bukan lagi sebagai orang yang tidak layak. Tidak layak melayani Tuhan, tidak layak untuk dipakai Tuhan, tidak layak untuk diberkati Tuhan. No. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang kita, asal kita mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib menebus dosaku. Saat itu Tuhan mengampuni dosa kita, sehingga kita bisa menatap hari esok. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan minder, tapi kita tahu kalau Yesus sudah tebus saya, Dia punya rencana dalam hidup saya. Dia punya tujuan dalam hidup saya. Itu yang membuat kita, saudara, bersuka cita. Itu yang membuat kita antusias menghadapi hari esok, saudara. Kebangkitan Kristus membuktikan semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan dari dosanya. Jika Yesus tidak bangkit,
maka nyawanya dan darahnya sama dengan nyawa semua orang yang pernah mati, tidak berkuasa menebus dosa kita. Gak bisa. Karena dia mati. Dia sama dengan manusia biasa. Tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa darahnya itu berkuasa. Tidak ada perdamaian dengan Bapa tanpa pertumpahan darah. Karena darah itu berbicara dengan nyawa. Makanya di zaman perjanjian lama saudara, orang mempersembahkan kambing domba. Tapi Alkitab katakan itu cuma simbol. Itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah darah Yesus. Karena hanya darah Yesus, darah yang tidak berdosa, yang sanggup menyucikan dosa kita. Wow. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar ini menjadi berita sukacita bagi kita. Saya ini anak Tuhan. Dosa saya sudah diampuni. Jangan terintimidasi dengan dosa kita, saudara. Yang keempat, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian bukan akhir dari hidup, tetapi ada kehidupan kekal. Saudaraku, mari kita menyadari bahwa ketika kita mati, itu bukan akhir dari kehidupan kita. Tapi ada sebuah kehidupan. Memang kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kematian itu menjadi kematian kekal, di mana kita hidup di neraka selama-lamanya. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kematian kita nanti merupakan pintu masuk untuk kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus yang sudah mempersiapkan jalan bagi kita di kekekalan, saudara. Bagi orang Kristen, sebenarnya kematian itu bukan lagi hal yang menakutkan, saudara. Bukan. Kalau kita takut mati, saudara, kita perlu mempertanyakan, benarkah saya sudah percaya sama Yesus? Seorang hamba Tuhan bilang gini, salah satu tanda kalau kita betul-betul berkenan kepada Tuhan, dia tidak takut lagi mati. Rasul Paulus katakan gini, bagiku mati adalah apa? Keuntungan. Keuntungan. Kenapa Rasul Paulus berani katakan bahwa mati adalah keuntungan? Karena dengan kematiannya dia bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Di sana tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi sakit penyakit di sana, saudara. Saya sering kali bertanya gini, siapa di sini yang ingin masuk surga? Saya yakin kalau saya tanya, siapa di sini ingin masuk surga? Semua saudara angkat tangan. Saya ingin masuk surga, betul? Ada di sini yang tidak ingin masuk surga? Ada? Semua ingin masuk surga. Kalau saya tanya, siapa yang mau duluan? Halo? Saya tidak tambah-tambahi, saudara. Ketika saya baru bertobat, ini yang saya rasakan. Waktu saya mengalami cinta mula-mula, saudara. Cinta mula-mula sekitar tahun 98. Saya mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Setiap saya lihat orang Kristen yang mati, yang ada dalam hati saya gini, Tuhan betapa beruntungnya orang ini. Serius. Kenapa? Dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia bahagia bersama dengan Tuhan. Saya setiap ketemu orang yang mati, saudara, ada satu pertanyaan dalam hati saya yang saya tanya sama Tuhan. Setiap ketemu orang mati, Tuhan, kira-kira orang ini kemana? Orang ini kemana? Sudahkah saudara bisa memastikan bahwa kematian kita itu adalah sebuah keuntungan bagi kita? Kematian hanya keuntungan bagi kita kalau kita hidup di dalam Kristus, saudara. Kalau hidup kita ini betul-betul kita persembahkan bagi Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya sering menemukan orang takut mati, saudara. Kenapa? Kenapa orang takut mati? Karena dia gak percaya bahwa dia di dalam Kristus.
Saudara kalau pelajari nanti saudara, para rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, bagi mereka kematian tidak lagi menakutkan saudara. Tidak. Makanya mereka sekalipun mereka dipenjara, mereka dibunuh. Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya saudara. Penggal sama Herodes. Penggal. Rasul-rasul itu dibunuh, mereka nggak takut. Karena mereka tahu bahwa kematian itu pintu masuk untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi tidak perlu cari mati saudara ya. Jangan cari mati. Karena gak usah dicari pun nanti pasti datang saudara. Itu cuma masalah waktu. Tapi yang penting adalah apakah saudara betul-betul sudah siap? Apakah kita sudah hidup di dalam Kristus? Apakah kita menghormati pengorbanan Kristus? Apakah kita mempercayai kebangkitan Kristus? Kalau kita percaya, maka kematian tidak lagi menakutkan. Yang terakhir saudara, tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kepastian akan kehidupan setelah kematian bagi siapapun. Saya sudah katakan tadi, kalau Yesus tidak bangkit, semua orang di dunia tanpa terkecuali, itu langsung dibuang ke neraka saudara. Langsung dibuang ke neraka. Langsung dibuang. Tapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, ada penghakiman. Nanti kita lihat. Atas dasar kebangkitan Kristus, orang percaya dapat memiliki keyakinan penuh akan hidup kekal. Coba lihat kiri kananmu, bilang, bro, engkau pasti masuk surga, bilang. Halo. Ayo, bro, engkau pasti masuk surga. Jangan takut, bilang. Gak yakin? Gak yakin? Yesus yang sudah menyediakan bagi kita. Yang terakhir ini saudara, kebangkitan Kristus merupakan kepastian. Nah ini yang mengerikan saudara. Di balik kebangkitan Kristus saudara, perhatikan. Di balik kebangkitan Kristus ada penghakiman terakhir atas semua orang. Ada penghakiman. Kalau Yesus tidak mati, gak ada penghakiman. Semua langsung dibuang ke neraka. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit saudara, semua perbuatan baik tidak ada nilainya. Tetapi karena Yesus mati dan bangkit, maka dia yang nanti akan menghakimi saudara. Dia akan menghakimi. Apa dasar penghakimannya? Dasar penghakimannya adalah dirinya sendiri. Sejauh mana kita menghormati dia, sejauh mana kita percaya kepada dia, sejauh mana kita taat kepada dia. Makanya dia akan menjadi hakim yang adil nanti. Dia akan datang sebagai hakim. Banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk penghakiman ini saudara. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saya selalu bayangkan gini saudara. Kalau saya nanti mati, saya menghadap Tuhan. Kira-kira apa Tuhan katakan tentang saya? Apa yang Tuhan katakan tentang saya? Apakah dia berkata, engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Atau dia akan berkata gini, aku tidak kenal engkau. Kenapa dia tidak kenal kita? Karena wajah Kristus tidak ada dalam diri kita. Bapa tidak menemukan Kristus dalam diri kita. Karakter Kristus tidak ada dalam diri kita. Saya selalu membayangkan, Tuhan, kalau saya nanti pulang, apa yang Yesus katakan tentang saya? Apa yang Yesus katakan tentang saya? Apa artinya kita hidup di dunia ini memiliki segalanya, tapi Tuhan katakan aku tidak kenal engkau? Apa artinya? Gak ada artinya saudara.
Mari kita renungkan ini. Ketika Yesus nanti datang, dia tidak datang sebagai Bapa. Dia akan datang sebagai mempelai pria. Mencari mempelai wanitanya akan memerintah bersama-sama dengan dia di kekekalan. Yang kedua, dia akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi semua umat manusia. Kenapa dia yang menghakimi? Karena dia yang mau mati di atas kayu salib itu. Karena dia yang menebus, hanya dia yang layak untuk membuka kitab kehidupan itu. Hanya dia yang layak untuk menghakimi. Saya kadang kalau lihat ada orang tidak menghormati Tuhan Yesus, hati saya hancur. Saya bilang, kamu gak tahu ketika kau nanti berhadapan dengan Yesus. Berapa banyak kita menganggap rendah Tuhan Yesus, saudara? Berapa banyak? Bahkan tidak sedikit orang menjadikan Yesus bahan candaannya, bahan guyonan. Ketika dia datang nanti, baru kita gemetar. Bagaimana respon kita yang benar? Biar tujuan kita untuk hidup hanya untuk ini, saudara. Rasul Paulus katakan gini, saudara. Setelah Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus bertobat, ini salah satu pesan yang sangat penting dari Rasul Paulus. Ini yang menjadi tujuan Rasul Paulus. Dan biar ini yang menjadi tujuan kita, saudara, di dalam hidup ini. Rasul Paulus bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik itu kita sekolah, baik itu bekerja, baik itu berusaha, baik itu dalam keluarga, biar semua itu menjadi sarana untuk kita mengenal dia. Lewat pekerjaan kita, kita semakin mengenal Tuhan. Lewat studi kita, kita semakin mengenal Tuhan. Lewat keluarga kita, kita semakin mengenal Tuhan. Itulah orang-orang yang menghormati pengorbanan Kristus. Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita tadi sudah belajar bagaimana hebatnya kuasa kebangkitan Kristus. Kalau maut dia sudah kalahkan. Wah, betapa hebatnya kuasa itu, saudara. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, maka tidak ada lagi yang menakutkan dalam hidup kita selama di dunia, saudara. Dan persekutuan dalam penderitaan. Kenapa harus menderita? Karena kita tahu dunia ini bukanlah tempat kita sebenarnya. Akan banyak hal dari dunia ini yang membuat hidup kita menderita. Akan banyak. Nilai-nilai dunia ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Makanya Tuhan katakan kita harus sangkal diri. Pikul salib. Tuhan menempatkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, coba bayangkan ini. Tuhan katakan, aku mau menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanan serigala itu apa, saudara? Domba. Kalau kita gak sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, kita ditelan oleh dunia. Kita menjadi sama dengan dunia. Saya kadang kalau bergaul, saudara, saya lihat, waduh, ini serigala semua nih. Sederhana untuk melihat orang itu serigala atau tidak, saudara. Sederhana. Apakah orientasinya itu orientasi kerajaan Allah atau orientasi dunia? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu serigala, saudara. Satu saat saya akan membahas tentang gandum dan ilalang, saudara. Menarik. Perhatikan, saudara. Kalau saudara pelajari gandum dan ilalang gini, saudara. Alkitab katakan, anak Allah, Yesus, anak manusia menaburkan gandum. Kerajaan kegelapan menaburkan ilalang. Jadi di dunia ini ada dua, gandum dan ilalang. Mereka kumpul bersama. Ini orang Kristen loh. Kalau saudara tahu filosofinya, gandum dan ilalang di Israel itu hampir tidak ada perbedaan.
Ilalang yang dimaksud di sini bukan alang-alang yang seperti di Indonesia. Jadi gandum dan ilalang itu persis mirip. Itu hanya ketahuan, itu gandum atau ilalang, itu ketika musim berbuah. Ketika musim berbuah, gandum itu akan menghasilkan buah gandum, tapi ilalang tidak pernah menghasilkan. Dan saya mau kasih tahu, di dalam gereja itu ada dua kelompok orang, gandum dan ilalang. Dan kita nggak tahu siapa gandum, siapa ilalang. Pendeta ada gandum, ada ilalang, ada. Pelayan ada gandum, ada. Ilalang ada. Tapi Tuhan bilang gini, jangan cabut ilalangnya. Tuhan biarkan kumpul bersama-sama. Gandum dan ilalang. Tuhan biarkan. Tapi nanti pada akhir zaman, Alkitab katakan, malaikat akan menyabit. Akan membuat pemisahan antara gandum dan ilalang. Ilalang itu akan dibakar. Saya kadang berpikir gini, Tuhan jangan-jangan saya ini ilalang. Terus dari mana kita tahu kalau kita ini gandum? Dari mana kita tahu kalau kita ini ilalang? Sederhana. Tuhan Yesus bilang gini, dari buahnya lah kamu mengenal pohon. Wow. Satu saat Tuhan juga membuat perumpamaan gini, antara kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba sebelah kanan. Apa yang membuat perbedaan dari antara mereka? Kedua hal ini berkata nanti, suatu saat orang akan berkata gini, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang sakit dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu? Bahkan gandum ini pun, ilalang ini pun kelihatannya melakukan perkara-perkara rohani. Tapi saat itu Tuhan Yesus bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Ketika saya merenungkan tentang penghakiman ini saudara, hati saya gemetar. Tuhan, aku ini di kelompok mana? Kalau kita nggak sungguh-sungguh punya kerinduan ingin mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, saudara tidak akan tahu saudara itu gandum atau ilalang. Saudara kambing atau domba, tidak tahu. Jadi ini menjadi pergumulan bagi kita. Bahwa kebangkitan Kristus bukan cuma sekedar kita bisa mengalami kuasanya. Tapi kita harus sadar bahwa Dia akan menghakimi kita nanti. Dia akan menghakimi kita. Dan penghakimannya itu gak bisa ditipu saudara. Ini yang Rasul Paulus katakan gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita harus rela mati untuk diri kita saudara, dan mengizinkan Yesus hidup di dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan gini, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sudahkah kita mau mematikan diri kita dan mengizinkan Kristus hidup dalam hidup kita, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita tidak mau bersekutu dengan Dia di dalam kematiannya, kalau kita tidak mau serupa dengan Dia dalam kematiannya, maka tidak akan pernah ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalau saudara dan saya ingin dibangkitkan sama seperti Yesus telah dibangkitkan, kita harus mati. Kita harus matikan dosa kita, matikan kesombongan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Terus dimatikan. Baru wajah Kristus itu akan bangkit dalam diri kita saudara. Berbicara kebangkitan Kristus, apakah Kristus sudah bangkit dari hidup kita saudara? Apakah Kristus sudah bangkit di dalam hidup kita? Kalau Kristus belum bangkit dalam hidup kita, maka kita pun tidak akan pernah dibangkitkan. Mari kita bangkit berdiri yuk.
Mau seperti-Mu Yesus, Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. saudara, kebangkitannya itu menyatakan kepada kita bahwa Dialah Tuhan. Dia pribadi yang berdaulat, Dia pribadi yang berkuasa, Dia yang menjadi pemilik hidup kita. Dan kita ada hanya untuk kepentingan Dia, karena Dia yang sudah menebus hidup kita. Dengan nyawanya Dia tebus hidup kita. Dengan darahnya Dia sucikan dosa kita. Dia mati dikuburkan. Dan Dia bangkit sebagai Raja, sebagai Tuhan. Dia tidak lagi manusia. Tidak. Kemanusiaannya sudah dikuburkan. Dan Dia bangkit sebagai Tuhan. Sudahkah kita menempatkan Dia sebagai Tuhan? Sudahkah kita menempatkan Dia sebagai Raja yang harus dihormati, ditaati, dan hidup kita hanya untuk memuliakan Dia? Kalau selama ini kita belum menempatkan Dia sebagai Raja, mari pada siang hari ini kita mengizinkan Dia masuk dalam hidup kita sebagai Raja, pribadi yang berdaulat. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang menjadi pemilik hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami belum menempatkan Engkau sebagai Tuhan. Kami masih berdaulat atas hidup kami. Kami masih merasa berhak atas hidup kami. Sesungguhnya Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling berhak atas hidup kami. Karena Engkau yang telah menebus kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Kami bersyukur. Karena Engkau hidup. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tahu bagaimana caranya menolong kami. Engkau tahu bagaimana caranya memulihkan kami. Engkau tahu bagaimana caranya membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Berkati firman-Mu, materaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Ya
belas kasihan-Mu atas kota ini. Tuhan berkati kota ini Tuhan. Tuhan yang menempatkan kami di kota ini. Saat ini kami berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan tercurah atas kota ini. Biar ada kebangunan rohani terjadi di kota ini. Hujan pertobatan, hujan keselamatan dinyatakan di kota ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mencelikan tiap mata rohani penduduk kota ini. Biar mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini Tuhan, pulihkan kota ini. Berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa Tuhan, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua jajaran pegawai negeri sipil Tuhan, mereka wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Kami mohon hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka di dalam mengelola kota ini, di dalam membuat kebijakan-kebijakan di kota ini. Tuhan, tuntun mereka Tuhan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, biar Tuhan sendiri yang membongkar dengan cara-Mu Tuhan. Biar pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang bersih. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Engkau memakai mereka sama seperti Engkau memakai Yusuf Tuhan di Mesir. Engkau memakai mereka sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan. Berkati ekonomi kota ini. Pulihkan Tuhan. Berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral penduduk kota ini, biar digagalkan dalam nama Yesus. Pulihkan kota ini. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan umat Tuhan. Pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi kota ini. Kami bersyukur. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang menuntun kami. Biar kuasa kebangkitan-Mu itu nyata lewat hidup kami. Biar kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan bisa kami alami dalam hidup kami. Berkati kami. Tuhan, sama seperti Engkau bangkit dari kematian, biar kami bangkit dari segala kelemahan-kelemahan kami. Kami bangkit dari segala dosa-dosa kami. Kami bangkit dari segala kegagalan-kegagalan kami. Kami bangkit dari segala keterpurukan kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami, yang bersama dengan kami. Berkati setiap kami sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan. Kalau ada jemaat yang hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, ide, kreativitas kepada umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit Tuhan. Lindungi kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bahkan Kau pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Bahwa hati mereka terus semakin melekat kepada Tuhan. Semakin berjalan dalam rencana Tuhan. Pulihkan hidup mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri. Hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bahwa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Terima kasih Bapak, berkati Barata ini sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang bangkit, yang berjalan bersama dengan kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, bangkitlah bersama dengan kebangkitannya. Jangan tinggal dalam keterpurukan, jangan tinggal di dalam dosa, jangan tinggal dalam kegagalan. Karena Yesus sudah bangkit, mari kita bangkit bersama dengan Dia. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil.
Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Kami Lepaskan. Di depan ada telur Paskah, saudara boleh mengambil satu telur karena di situ ada ayat.